Hello Maxian, hello traders, kembali lagi bersama saya Geraldo Covid, Research Analyst PT Maxco Futures. Tentunya kita kembali lagi bersama di Market Outlook ya. Tentunya untuk minggu ini kita akan membahas mengenai seminggu ke depan apakah ada berita-berita yang berkaitan tentang market mover tentunya, ataupun kita akan lihat dari sisi technical analysis. Kali ini saya akan membahas dari sisi berita terlebih dahulu ya. Saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Kita lihat pada yang medium ya, kita akan cek. Oke, minggu ini kita lihat ada RBA meeting ya, tentunya yang terhadap Australian dollar. Ini membuat market mover untuk pergerakan Australian itu akan melihat pergerakan yang cukup volatile, tapi kita akan cek dari sisi teknikalnya apakah akan terus naik atau tidak. Kemudian selanjutnya kita akan cek di hari Selasa itu ada employment change ya, tentunya untuk market Eropa, dan kita akan melihat apakah seberapa pentingnya pergerakan market Eropa ini, dan kita akan melihat seberapa pengaruhnya terhadap berita itu sendiri. Kemudian di hari Jumatnya tentu kita juga ada FOMC minutes, ini tentang berkaitan tentang berita ataupun dari The Fed itu sendiri, apakah beritanya bagus atau tidak, kita akan melihat dari sisi teknikal tentunya. Nah, kemudian di hari Jumat kita juga ada NFP ya, atau non-farm payroll yang berkaitan dengan US market, dan kita akan melihat dampaknya terhadap gold, apakah cenderung naik atau terjadi penguatan terhadap gold itu sendiri. Nah, kemudian kita akan bahas dari sisi marketnya ataupun sisi teknikalnya ya. Kita akan cek dari sisi DXY terlebih dahulu. Nah, dari sisi DXY kita melihat terjadi penguatan terhadap DXY itu sendiri ya, bahwa kita melihat support ini begitu kuat dari DXY-nya itu sendiri sehingga tertahan di area support yang sebelumnya itu di 102.8 sampai 102.7,5 ya. Dan kita melihat bahwa penguatan ini masih terus akan naik sampai ke area resisten sebelumnya. Itu ada di 103.2, kemudian ada di 103.4, dan terakhir itu ada di 103.5. Penguatan ini masih akan terus naik sampai kita melihat apakah terjadi swing high atau tidak. Kalau misalnya belum terjadi swing high, maka penguatan ini masih akan terus berlanjut. Tapi jika sudah ada swing high, maka ada potensi ini akan bergerak turun ya. Kemudian kita akan cek lagi dari sisi market yang lain. Kita akan melihat dari sisi XAU-USD tentunya ya. Dari sisi XAU-USD terlihat bahwa harga kemarin hanya membentuk area puncak saja ataupun area swing high yang tertinggi itu di 1922, dan saat ini masih menunjukkan pelemahan terhadap XAU-USD itu sendiri. Namun pelemahannya ini masih akan ke poin sementara itu di 1909. Dengan poin ini masih akan terlihat apakah resisten ini cukup menahan gold ataukah resisten ini bisa ditembus. Jika resisten ini kuat menahan gold, mungkin saja gold bisa naik kembali, tapi jika ditembus maka dia bisa ke area support selanjutnya di 109.2. Kemudian kita akan cek dari Euro USD tentunya ya. Setelah kita ngecek dari gold USD-JP, kita akan cek dari sisi Euro USD. Dari sisi Euro USD mengalami pelemahan tentunya ya, dilihat dari pola yang terbentuk ini adalah pola descending triangle, di mana pola ini membawa kecenderungan terhadap penurunan terhadap euro itu sendiri. Dan kalau kita lihat euro masih akan terus turun sampai ke area resisten sebelumnya di bawah sini. Kemudian bagaimana kita melihat dari sisi oil tentunya ya. Oke. Dari sisi oil terjadi pelemahan juga, dan di sini terlihat ada pola ABC correction ya, di mana pola ini kecenderungannya naik, namun setelah itu terbentuk lower high, dan mungkin saja untuk oil masih bisa menurun sampai ke area 69 ya. Selama dia masih membuat lower high, maka penurunannya masih akan terus berlanjut. Tapi jika lower high-nya ini di break, maka bisa saja harga kembali bergerak naik ke area resisten. Kemudian kita akan cek juga yang terakhir itu ada dari USD-JPY ya. Kita melihat USD-JPY ini masih bergerak bullish ya, karena kita melihat bahwa USD-JPY terkena di area strukturnya ya. Di sini kita melihat ada resisten, kemudian di sini ada area support, ini yang membuat probabilitas USD-JPY masih akan cenderung naik sampai ke 145072. Selama dia masih bergerak di atas area support ini ataupun di atas areanya resisten sebelumnya, maka kecenderungan dari USD-JPY masih akan terus naik sampai ke 145072. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk info
seminggu ini, dan Bapak Ibu harap berhati-hati karena tentunya di poin hari Kamis dan hari Jumat itu ada event penting berkaitan dengan US ya, baik itu dari sisi FOMC, kemudian di hari Jumat itu ada non-farm payroll, dan dari sisi marketnya juga kita harus perhatikan gold, DXY, USDJP, dan Euro USD. Oke, sampai jumpa di market outlook selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.